Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara gaduh dari dalam kandang ayam. Ayam-ayam terlihat panik, berkotek seperti ketakutan. Mas Gun segera memeriksa kandang dan terkejut. Melihat sosok bayangan hitam besar di pojok kandang. Sosok itu sangat tinggi hingga kepalanya hampir menyentuh atap kandang. Mas Gun sempat membeku, tetapi akhirnya memberanikan diri berteriak. "Woi, siapa itu? Mau apa kamu di sini?" Seperti bangkai, pandangannya tertuju ke arah rumpun pohon pisang di belakang kandang. Di sana, ia melihat sosok pocong besar, tingginya sekitar 2 meter, dengan kain kafan lusuh dan wajah yang hitam legam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Cerita kali ini datang dari Mas Gugun, seorang pria dari Jawa Tengah yang biasa dipanggil Mas Gun. Pengalaman horor ini terjadi pada awal tahun 2012 saat Mas Gun memulai usaha peternakan ayam setelah memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Pada akhir 2011, Mas Gun memutuskan untuk resign setelah bekerja selama 9 tahun di sebuah pabrik. Keputusan ini diambil karena konflik dengan atasannya, namun alasan pastinya tidak diceritakan. Setelah keluar dari pekerjaannya, Mas Gun berdiskusi dengan istrinya yang memberikan saran bijak. "Mas, jangan menyesal keputusanmu. Kalau boleh kasih saran, mending coba buka usaha aja. Insya Allah ada jalannya." Meskipun sempat bingung dengan modal yang terbatas, Mas Gun mencoba mencari ide usaha. Suatu hari, dia mengklaim dana asuransi dari pekerjaannya sebelumnya. Namun, ide usaha yang jelas masih belum terpikirkan hingga suatu pagi, istrinya mengajaknya ke rumah mertuanya. Setibanya di rumah mertua, Mas Gun awalnya merasa tegang, khawatir ditanyai soal pekerjaannya. Namun ternyata mertuanya justru memberikan kabar baik. Sang ayah mertua menawarkan sebidang tanah di daerah terpencil untuk dikelola. "Gun, Bapak punya sebidang tanah, tapi lokasinya jauh dari pemukiman warga. Bapak udah gak kuat lagi ngelola. Kalau kamu mau, silakan manfaatkan tanah itu buat tambahan penghasilan." Dengan rasa syukur, Mas Gun menerima tawaran tersebut dan segera diajak ke lokasi tanah tersebut. Tanah itu cukup luas, jauh dari pemukiman warga, dan terdapat sebuah sumur tua dengan air yang bersih. Namun karena lokasinya sepi dan di dekat hutan, suasananya cukup mencekam. Bahkan di siang hari, Mas Gun memikirkan berbagai ide usaha hingga bertemu dengan teman lamanya, yaitu Rizal, yang menyarankan membuka peternakan ayam broiler. Dengan semangat baru, Mas Gun memulai persiapan. Mas Gun mulai mengurus perizinan, membeli bahan seperti kayu, bambu, dan asbes untuk membangun kandang yang besar. Selain itu, ia membangun sebuah gubuk kecil untuk beristirahat dan menyimpan pakan ayam. Kendala utama adalah akses listrik karena lokasi yang jauh dari pemukiman. Namun Mas Gun tetap semangat. Tidak sendirian, Mas Gun dibantu oleh Aji, sepupu istrinya, yang bergantian berjaga malam di peternakan. Awalnya semuanya berjalan lancar, meskipun suasana peternakan terasa sunyi dan sedikit menyeramkan. 2 minggu kemudian, keanehan mulai terjadi.
Pada suatu malam sekitar pukul 10 malam, Mas Gun bersiap tidur di gubuknya. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di tempat yang sama. Di hadapannya berdiri seorang kakek berpakaian serba hitam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan kakek itu sangat tajam dan penuh amarah. Saat Mas Gun hendak bertanya, kakek tersebut menghilang begitu saja. Mas Gun langsung terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Beberapa menit kemudian ia mendengar suara gaduh dari dalam kandang ayam. Ayam-ayam terlihat panik, berkotek seperti ketakutan, memeriksa kandang dan terkejut melihat sosok bayangan hitam besar di pojok kandang. Sosok itu sangat tinggi hingga kepalanya hampir menyentuh atap kandang. Mas Gun sempat membeku, tetapi akhirnya memberanikan diri berteriak, "Woi, siapa itu? Mau apa kamu di sini?" Tanpa suara, sosok itu menghilang begitu saja, seolah menembus dinding kandang. Mas Gun terduduk lemas, bingung dengan apa yang baru saja dilihatnya. Malam itu berlalu dengan penuh ketegangan. Pagi harinya Aji datang untuk bergantian berjaga. Melihat wajah Mas Gun yang kusut, ia bertanya, "Mas, kenapa? Kayaknya semalam gak tidur nyenyak ya?" Mas Gun menceritakan pengalamannya. Aji pun hanya tersenyum tipis dan berkata, "Mas, itu bukan orang, itu demit." Mas Gun merasa kesal karena Aji tidak pernah memperingatkannya. "Kenapa kamu gak bilang dari awal, Ji? Aku gak mau bikin Mas takut. Lagi pula aku juga sering didatangi sosok itu, tapi ya biasa aja." Meskipun merasa was-was, Mas Gun tetap melanjutkan penjagaannya di malam berikutnya. Malam itu sekitar pukul 11 malam, Mas Gun mencoba mengusir rasa takut dengan membuat api unggun di dekat gubuk. Namun tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bangkai. Pandangannya tertuju ke arah rumpun pohon pisang di belakang kandang. Di sana, ia melihat sosok pocong besar, tingginya sekitar 2 meter, dengan kain kafan lusuh dan wajah yang hitam legam. Meskipun ketakutan, Mas Gun memberanikan diri berkata, "Pergi kamu, jangan ganggu di sini." Sosok pocong itu melompat dan menghilang begitu saja. Namun tidak lama setelah itu, Mas Gun mendengar suara nafas berat di dekatnya. Ketika membuka mata, ia terkejut melihat pocong yang sama sudah berada sangat dekat, hanya berjarak setengah meter dari tempat tidurnya. Mas Gun segera bangkit dan lari ke rumah, meninggalkan peternakan tanpa penjagaan malam itu. Keesokan paginya, Aji menemukan puluhan ayam mati tanpa sebab yang jelas. Ia segera menghubungi Mas Gun. Tetapi Mas Gun tidak bisa menjawab panggilan karena terbaring sakit akibat ketakutan yang luar biasa. Setelah 3 hari istirahat, Mas Gun kembali ke peternakan. Kali ini ia ditemani oleh mertuanya dan seorang teman bernama Pak Arif yang paham tentang hal-hal goib. Pak Arif mengatakan bahwa tempat tersebut memang berpenghuni. Ia melakukan ritual sederhana, membaca doa-doa dan mengelilingi area peternakan dengan ranting pohon. Dengan bantuan Pak Arif, suasana di peternakan sedikit lebih tenang. Meski masih merasa was-was, Mas Gun memberanikan diri menjaga hingga panen pertama selesai. Sebagian ayam sempat mati, tetapi jumlah yang tersisa cukup untuk memberikan keuntungan lumayan bagi Mas Gun. Setelah panen selesai, Mas Gun berdiskusi dengan mertuanya. Ia menyarankan agar peternakan ini terus dijalankan karena hasilnya cukup menjanjikan. Meskipun demikian, Mas Gun memutuskan tidak bermalam lagi di peternakan, apalagi setelah kejadian-kejadian yang dialaminya.
Seiring berjalannya waktu, peternakan itu berkembang pesat. Mas Gun mulai mencari cara agar tempat tersebut bisa lebih aman. Ia memasang penerangan tambahan dan mempekerjakan Aji untuk membantu menjaga malam hari. Walau begitu, gangguan kecil masih sering terjadi, seperti suara-suara aneh atau ayam yang tiba-tiba mati tanpa sebab. Setelah beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2020, Mas Gun memutuskan berhenti mengelola peternakan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Aji. Keputusan ini diambil karena Mas Gun ingin lebih dekat dengan keluarganya. Ia membuka usaha penjualan telur ayam di dekat rumahnya yang terbukti lebih stabil dan minim risiko. Berkat kerja kerasnya, usaha telur ayam Mas Gun berkembang pesat. Ia berhasil membeli rumah sendiri di kawasan yang lebih ramai dan dekat dengan sekolah anak-anaknya. Kini ia hidup lebih tenang tanpa gangguan makhluk gaib seperti yang pernah dialaminya di peternakan dulu. Aji pun terus melanjutkan peternakan ayam broiler tersebut. Meski sesekali mengalami gangguan, ia tetap menjalankan usaha dengan tabah. Hingga kini, peternakan itu masih berdiri kokoh menjadi saksi bisu perjuangan Mas Gun dan keluarga dalam meraih kehidupan yang lebih baik tentunya. Oke, segitu dulu video kali ini. Saksikan video berikutnya. Gua Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.